Jadi ikuti terus konten-konten saya agar tidak gagal paham ya, karena kalau hanya sekilas-kilas nantinya akan gagal paham. Jadi ikuti terus sampai akhir. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Stromas Channel. Para sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, untuk konten kali ini ya, saya akan mengupas bagaimana cara meracik strum untuk nila ya, dengan PS sistem join. Insya Allah ini yang super irit dan super dasar, dan insya Allah bisa tembus kedalaman 2 meter lebih ya. Namun bila mana kedalaman 2 meter lebih itu sangat bagus adalah untuk yang 2 akinya, karena untuk yang 1 aki itu yang sudah saya memberikan rekomendasi ini, walaupun saya tidak pernah turun ke TKP ya atau ke lokasi, namun dari hasil pantauan saya yang menginginkan alat buatan saya, mereka alhamdulillah dengan memberikan laporan seperti itu. Sebelum aku mengupas atau aku menerangkan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih tak lupa ya kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung channel saya, yang selalu hadir, yang selalu komen selama saya bisa jawab di komen-komen. Insya Allah kita jawab, maupun yang ke WA, begitu banyak buat yang ke WA, insya Allah kita bisa jawab. Yang penting sama-sama kita belajar. Semoga kalian terus sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dimurahkan rezekinya, salam sehat untuk keluarga. Juga bagi sahabat-sahabatku semua yang belum mampir ke channel saya, silahkan mampir, didukung subscribe-nya ya, like, share, dan klik notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan karya saya yang terbaru. Itu sebelumnya saya akan menerangkan bahwa ini saya menggambarkan tentang keren, sahabat-sahabatku semua. Keren itu ukurannya dari 7 cm sampai 8 cm sampai 9 cm. Ada yang bertanya kenapa jawaban saya kok berbeda-beda. Secara otomatis kalau jawaban saya misalkan menggunakan keren ukuran 7 cm, jawaban saya adalah A. Dan begitu seterusnya jawabannya berbeda, karena dari ukuran keren ini sangat berpengaruh dengan lilitan kawat atau jumlah shaft atau jumlah lilitan kawat. Namun sebenarnya begini sahabat-sahabatku semua, membuat alat strum ikan sebenarnya itu sangat mudah ya, tentunya bagi mereka yang betul-betul memahami, karena bereksperimen ini memerlukan sebuah biaya. Namun tidak sedikit pula angka kegagalan itu pasti terjadi. Nah, dengan angka kegagalan inilah sehingga dapat jadi tahu ya, dengan eksperimen, oh begini kenapa bisa gagal, oh ini berhasil, ternyata seperti ini. Begitu sahabat-sahabatku semua. Karena secara umum dapat kita ketahui bahwa sebuah spool ya, atau kuil atau alat seperti ini ya, khususnya untuk ikan ya, setrum ikan ini sebenarnya sudah kita tahu bahwa memiliki 2 lilitan yang berbeda ya, 2 lilitan berbeda atau terpisah antara primer dan sekunder. 2 lilitan inilah yang akan menghasilkan induksi ya, elektromagnetik atau medan magnet yang akan membuat sebuah spool berfungsi dengan baik. Nah, agar berfungsi dengan baik inilah harus disesuaikan dengan ukuran kawat, ukuran keren, dan bagaimana cara melilitnya dengan baik. Nah, dengan 2 lilitan antara primer dan sekunder yang terpisah ini ya, yang nantinya akan menginduksi ya, atau menghasilkan induksi ya, yang begitu baik, maka
harus benar-benar ya harus dipikirkan bagaimana caranya menentukan kawat dan bagaimana cara menentukan keren dan lain sebagainya. Nah, agar menghubungkan antara platina ya dengan keren dan dengan kawat, inilah yang perlu harus dipertimbangkan, karena tegangan daripada outputnya nanti atau voltasenya pada lilitan primer dan menginduksinya pada lilitan sekunder yang nantinya pada pusaran tegangan output berbeda dari jumlah lilitan itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas begitu sahabat-sahabatku semua, karena dari kuncinya adalah tadi setelah aku uraikan bahwa ukuran keren, ukuran kawat, dan jumlah lilitan atau shaft. Begitu sahabat-sahabatku, nanti akan kita berikan rekomendasi yang benarnya tidak usah membuat tipe PSS. PSS sangat bagus, namun tetap bagaimanapun yang namanya PSS itu boros aki. Yang membuat setrum irit yang diinginkan adalah dan super dahsyat adalah racikan untuk PS system join. Nanti kita bahas. Oke, mari kita bahas. Ini mengenai adalah kawat ya, sebab membuat listrik hal yang harus kita pahami adalah, sahabat-sahabatku semua, karena daripada kuat arus ya dan daya listrik atau ampernya ke watt, kedua hal tersebut ini merupakan variabel yang berbeda. Jadi nilai akhir sebuah voltase itu memiliki kemampuan mensuplai arus apabila ampere mengalir. Nah, kuncinya adalah ada di kawat tersebut yang mengatur dari kutub positif ke kutub negatif. Begitu sahabat-sahabatku. Watt adalah satuan daya listrik, jadi bisa dikatakan kalau watt itu besarannya listrik yang dinamakan itu adalah voltase. Nah, gitu ya. Sebelum kita bahas masalah kawat, kalau mengenai peredam, seperti peredam ini adalah milar, bisa pakai kapasitor, bisa pakai denso, bisa, yang penting nilainya itu sebanding ya dengan sesuai kebutuhan saja. Karena fungsi daripada sebuah peredam ini ya sahabat-sahabatku semua, ini kan hanya untuk peredam api di platina ya, untuk sebagai peredam api di platina, dan juga untuk menyimpan ya muatan listrik daripada di peredam ini. Jadi menurut pengalaman pribadi saya, jadi seberapa banyak kondensor ya atau peredam ini dipasang ya, tidak akan bisa menaikkan voltase, sedangkan kemampuan 220 tetap tidak akan berubah. Jadi menurut saya kunci dari semua ini adalah yang aku sebutkan tadi. Kuncinya adalah pada lilitan kawat tersebut. Mari kita bahas. Baiknya ukuran primer ini lebih sedikit daripada ukuran sekunder atau jumlah shaft atau lilitannya ya. Ukuran sekunder itu baiknya lebih banyak daripada ukuran primernya. Oke, kita bahas. Kenapa ada yang bertanya bahwa jawaban saya berbeda? Begini, umpama kalau keren ukuran 7 cm terlilit ya, ini menggunakan kawat misalkan 1,8 mili atau sekundernya misalkan menggunakan 0,8. Nah, kalau ini dililit bersama ya,
misalkan 3 sub, pasti dia itu platinanya akan overheat atau rontok atau panas yang sangat berlebih. Kenapa? Karena dengan ukuran keren yang sangat pendek ini 7 cm, sementara kawat ukurannya besar, hambatannya terlalu pendek ya, hambatan terlalu pendek, secara otomatis di platina nanti adalah bisa rontok. Jadi tadi begitu sahabat, bahwa peredam ini adalah buat saya jarang ditemukan. Permasalahan yang utama adalah di primernya ya, permainan primernya. Nah, kalau misalkan yang 9 cm ya, 9 cm ini menggunakan kawat misalkan 1,5 mm untuk primer, dan untuk sekundernya misalkan 0,8. Ini kalau dihitung secara lilitan ya, atau secara sub ya, kita menghitung secara sub saja. Kalau dihitung jumlah lilitan itu sebenarnya bagi yang ahli sudah paham ya. Kalau ini dililit 3 sub primernya, untuk 1 aki saya jamin dia justru malah redup. Kuatnya adalah di 24 volt atau 2 aki. Dengan kawat ukuran 9 sampai 9 cm setengah yang terlilit bersih, dengan ukuran kawat misalkan 1,5 1,7, ini hanya 2 sub saja, karena karen panjang, hambatannya kan sudah panjang. Maka kalau untuk 1 aki baiknya ini adalah 2 sub. Yang penting kuncinya adalah lilitannya rapat dan kenceng, gitu sahabat-sahabatku semua. Nah, yang terakhir yang sering saya pakai dan sering saya buat untuk pesanan-pesanan ya buat sahabat-sahabatku adalah saya menggunakan yang ini, 8 sampai 9 cm untuk ukuran karen yang terlilit, dan ukuran primernya mari kita catat dulu ya. Oke ya, udah kita catat sahabat-sahabatku. Yang sering kugunakan ini adalah saya menggunakan primer itu 1,5 mm, dengan sekunder saya bisa menggunakan 07 sampai 09, berarti antara 07, 08 dan 09 untuk sekunder maksud saya. Untuk primer adalah 1,5 mm. Nah, kalau membuat yang 2 aki, saya selalu menggunakan adalah 250 lilitan bersama ya, karena ini join untuk 2 aki. Setelah itu dipotong untuk primernya, dilanjutkan untuk sekundernya ya, misalkan mau bikin 08 atau 09 atau 07, itu sekitar 400 hingga 500 lilitan maksud saya. Kalau lebih ademnya adalah di 500 lilitan. Nah, kalau dibikin multifungsi ya, kalau bikin multifungsi untuk dililit bersama itu di kisaran di angka 180 lilitan untuk dililit bersama untuk 1 aki ya. Setelah itu misalkan yang untuk multifungsinya mau dililit duluan ya, di awal, dililit awal untuk multifungsi 2 akinya itu 80 lilitan gitu sahabat-sahabatku semua. Atau hitung secara sub ya, misalkan mau menggunakan 07, ini 07 saja super dasar dan super irit ya. Untuk menumbangkan Mbak Nila itu sangat mudah, itu dililit. Kalau hitung secara sub itu hanya 5 sub sahabat-sahabatku semua ya, dililit bersama itu hanya 5 sub. Kalau hanya 4 sub maksud saya, kalau 5 sub ini terlalu lebih. Kalau dibikin dimasukin 2 aki terlalu over, 1 aki itu justru kurang kuat. Jadi kalau takaran ini 8 ya sampai 85 cm terlilit bersih, kalau primer menggunakan 1,5 mm,
sekunder misalkan menggunakan 07 atau 08, itu dililit bersama itu 4 sub. Gitu sahabat-sahabatku semua, udah aku terangkan tadi ya. Nah, kalau bikin multinya yang paling bagus adalah sebenarnya itu dililit di atasnya yang ini ya. Namun untuk sekundernya itu harus dipotong ya, dipotong dulu karena melilitnya itu sangat susah. Dipotong lalu dililit di atasnya ini ya, yaitu sekitar 80 lilitan atau 1 saf ya, itu dililit di atasnya ini. Setelah itu ditutup. Untuk sekundernya disambung tidak apa-apa, yang penting diisolasi, dan sambungannya adalah di tepi koker ini dilanjutkan hingga 500 ya atau 400 lilitan. 500 lilitan itu akan lebih adem. Saya jamin ya sahabat-sahabatku semua, silakan saya berikan rekomendasi untuk PS sistem join ya, untuk racikan Mbak Nila ya, yang super irit dan super dahsyat adalah yang sering saya gunakan. Amunisi saya adalah yang ini. Karen ukuran 8 sampai 8,5 cm dengan ukuran primer adalah 1,5, untuk sekunder 07 sampai 09. Ini sangat-sangat irit. Kalau untuk satu aki insya Allah itu kalau maksimal banget itu 2,5 sampai 3 jam ya, kalau aki yang masih bagus. Kalau untuk kedalaman multifungsinya adalah misalkan 2 meter atau lahan-lahan gambut yang airnya sudah hitam, ini alhamdulillah mampu. Namun disuplainya adalah 2 aki karena nanti untuk dibikin multifungsinya gitu sahabat-sahabatku sekalian. Dan pada kesempatan konten atau tutorial berikutnya insya Allah saya akan melilit membuat sepul racikan dengan yang ini sahabat-sahabatku semua, karena saya selalu paling suka menggunakan ini adalah sangat adem di platina, tarikannya begitu kuat dan voltasenya begitu bagus dan sudah teruji daripada yang pesan alatan buatan saya. Ketimbang saya membuat karen yang lebih panjang sampai 9 cm yang terlilit, belum lagi di tepian koker bisa mencapai 14 cm totalnya, ini akan memakan tempat untuk di papan sepulnya ya. Jadi saya lebih praktisnya adalah yang ini. Insya Allah saya akan meraciknya ini ya, begitu sahabat-sahabatku semua. Jadi ikuti terus konten-konten saya agar tidak gagal paham ya, karena kalau hanya sekilas-kilas nantinya akan gagal paham. Jadi ikuti terus sampai akhir. Kenapa? Karena membuat belajar itu kalau setengah-setengah percuma. Kalau mau melihat kontennya siapapun, channel siapapun, kalau ingin belajar ya sama-sama belajar, baiknya itu ikuti dari proses awal hingga akhir, jadi nanti tidak gagal paham. Begitu sahabat-sahabatku semua, dalam kesempatan ini saya menerangkan begitu singkat. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Insya Allah saya akan melilit di tutorial saya berikutnya yang ini ya, yang super irit, super dahsyat, dan ini sudah teruji. Saya berikan rekomendasi seperti ini, tinggal prosesnya nanti ikuti terus. Begitu, kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.